Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ruang lingkup dan klasifikasi media pembelajaran. Saya Rizky Nur Afni sebagai pemateri pertama dari kelompok 5. Oke, pengertian ruang lingkup media pembelajaran secara etimologi. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Ruang lingkup sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah luas subjek yang tercakup. Ruang lingkup ini berkenaan dengan batasan-batasan yang dicakup oleh suatu bidang atau kajian. Kesimpulannya, ruang lingkup media pembelajaran mencakup segala hal. Ruang lingkup media pembelajaran mencakup segala hal, baik alat, bahan, dan peraga, serta sarana dan prasarana yang berkaitan dengan media pembelajaran, proses dalam penyampaian proses belajar mengajar. Kemudian, media pengajaran. Nah, Association for Education and Communication Technology atau AECT mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan Education Association atau NEA mendefinisikan media pengajaran sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian, selain itu juga dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Selanjutnya, ciri-ciri media pembelajaran menurut Gerlach and Early. Mereka mengemukakan ciri media ada 3, yaitu yang pertama, ciri fiksatif, yaitu menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Nah, biasanya diambil atau direkam dan atau diambil gambar dengan kamera sehingga dapat diproduksi dan dapat ditampilkan lagi apabila diperlukan. Yang kedua itu ciri manipulatif, yaitu di mana suatu kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan pada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Nah, jadi lebih mirip ya, atau bisa dibilang suatu film atau video. Nah, misalnya kayak penjelasan tentang proses tumbuhan gitu. Jadi kita bisa mengetahui tumbuhan itu tumbuh hanya dalam hitungan menit dari hasil video beberapa hari. Kemudian yang terakhir yaitu ciri distributif, yaitu suatu ciri di mana dimungkinkannya suatu objek ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa. Nah, contohnya ini seperti proyektor. Nah, proyektor itu suatu alat yang bisa digunakan secara bersama-sama. Jadi bisa digunakan dalam kelompok. Nah, jadi mengajar siswa di kelas bisa menggunakan proyektor. Oke, selanjutnya yaitu media pembelajaran berbasis internet atau e-learning. Nah, ini semakin berkembangnya zaman, maka tuntutan konsumen, yaitu para konsumen pendidikan seperti lembaga pendidikan ataupun masyarakat sendiri, membutuhkan media-media yang lebih terkini, media yang lebih maju dan dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Maka terciptalah e-learning. E-learning adalah pembelajaran yang menggunakan jasa elektronika sebagai alat bantuan. Ya, kata e-learning terdiri dari E yang berarti elektronika dan learning yang berarti pembelajaran. Nah, jadi e-learning berarti pembelajaran dengan penggunaan jasa bantuan perangkat elektronika. Dalam pelaksanaannya, e-learning menggunakan jasa audio, video, atau perangkat komputer, serta kombinasi dari ketiganya. Kemudian dalam konsep e-learning itu tidak hanya materi pelajaran saja yang disediakan, melainkan dapat diketahui bagaimana adanya suatu sistem ya yang mengatur dan memonitor interaksi antara guru dan siswa. Seperti yang kita laksanakan sekarang,
yaitu dalam perkuliahan kita menggunakan e-learning. Jadi dalam pengumpulan tugas, pemberian tugas, dapat terekam semuanya dalam sistem e-learning. Kemudian prinsip dasar, oke kita pindah dulu gambarnya. Prinsip dasar media pembelajaran. Nah, menurut Yudi Munat, kriteria dalam pemilihan media pembelajaran ada 6, yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi berbeda mata pelajaran ataupun berbeda sekolah, maka tujuan yang ingin dicapai juga berbeda. Maka media menyesuaikan dengan tujuan. Kemudian tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Ketiga, praktis, luas, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber cara lainnya memproduksi, maka tidak perlu dipaksakan. Jadi sesuai kemampuan. Guru terampil menggunakannya. Nah, jadi keberhasilan penggunaan media itu juga disesuaikan oleh pengajarnya sendiri, yaitu para guru. Bagaimana guru mampu mengaplikasikan atau mengimplementasikannya dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Yang terakhir yaitu mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotografi harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Oke, yang kemudian prinsip dasar pemilihan media pembelajaran. Menurut Ahmad Rohani dalam bukunya, Media Instruksional Edukatif menyatakan bahwa pemilihan dan pemanfaatan media perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Nah, jadi ini yang bersama dengan yang sebelumnya, yaitu bagaimana guru ataupun sekolah memilih media yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Tujuannya harus sesuai, kemudian ketepat gunaan, dan keadaan peserta didik, yaitu objeknya sendiri. Media disesuaikan dengan objek, bagaimana kemampuan siswa, apa yang dibutuhkan siswa, maka media itulah yang dipenuhi. Kemudian ketersediaan pemilihan. Nah, ini kemampuan guru ataupun sekolah dalam pengadaan media pembelajaran. Kemudian mutu teknis dan biaya. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Kuntum Khair Ummah mengenai klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran menurut bentuk informasi yang digunakan, kita dapat memisahkan dan mengklasifikasikan media penyaji dalam 5 kelompok besar, yaitu media visual diam, media visual gerak, media audio visual diam, dan media audio visual gerak. Kemudian dapat kita teliti media ini untuk membedakan proses yang dipakai untuk menyajikan pesan, bagaimana suara dan atau gambar itu kita terima, apakah melalui penglihatan langsung, proyeksi optik, proyeksi elektronik, atau telekomunikasi. Pengelompokan media penyaji dibagi menjadi yaitu yang pertama, kelompok ke-1, yaitu grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Lalu kelompok kedua, yaitu media proyeksi diam. Kelompok ketiga, media audio. Kelompok keempat, media audio dan visual. Kelompok kelima, media gambar hidup atau film. Kelompok keenam, yaitu media televisi. Dan terakhir, kelompok ketujuh, multimedia. Media grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Yang pertama yaitu media grafis, yang merupakan media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Dan termasuk media grafis antara lain grafik, diagram, bagan, sketsa, poster, papan fanal, bulletin board. Lalu media gambar diam merupakan media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi. Jenis media gambar ini itu foto.
Kelebihan media gambar diam itu dibandingkan dengan grafis, media foto ini lebih konkret, dapat menunjukkan perbandingan yang tepat dari objek sebenarnya, dan kelemahannya bisa ukurannya terbatas sehingga kurang efektif dan perbandingan yang kurang tepat. Lalu ada media bahan cetak yang merupakan media visual yang pembuatannya melalui proses percetakan atau printing atau offset. Media bahan cetak ini menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Jenis media bahan cetak ini diantaranya yaitu yang pertama buku teks, yaitu buku tentang suatu bidang studi atau ilmu tertentu yang disusun untuk memudahkan para guru dan siswa dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua ada modul, yaitu suatu paket program yang disusun dalam bentuk satuan tertentu dan didesain sedemikian rupa guna kepentingan belajar siswa. Lalu yang terakhir bahan pengajaran terprogram, yaitu paket program pengajaran individual hampir sama dengan modul. Perbedaannya dengan modul yaitu bahan pengajaran terprogram ini disusun dalam topik-topik kecil untuk setiap bingkai halamannya. Lalu ada media proyeksi diam. Media proyeksi diam yaitu ada OHP dan OHT yang merupakan media visual yang diproyeksikan melalui alat proyeksi yang disebut OHP atau overhead projector. OHT terbuat dari bahan transparan yang biasanya berukuran 8,5 x 11 inci. Ada 3 jenis bahan yang dapat digunakan sebagai OHT, yaitu yang pertama write on film atau plastik transparansi, yang kedua PVC transparansi film atau plain paper copier. Lalu yang terakhir infrared transparansi film, yaitu jenis transparansi yang dapat diberi tulisan atau gambar dengan menggunakan mesin Thermomark. Lalu OHP atau overhead projection merupakan media yang digunakan untuk proyeksi program-program transparansi pada sebuah layar. Biasanya alat ini digunakan untuk Lalu media opaque projector atau projectile tembus pandang adalah media yang digunakan untuk memproyeksikan bahan dan benda-benda yang tidak tembus pandang seperti buku, foto, dan model-model, baik yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi. Berbeda dengan OHP, media ini tidak memerlukan transparansi, tapi memerlukan penggelapan ruangan. Opaque projector biasanya dapat pula digunakan untuk memproyeksikan film bingkai atau slide, akan tetapi tidak dilengkapi dengan tape recorder. Lalu ada media slide yang merupakan media visual yang diproyeksikan melalui alat yang disebut dengan proyektor slide. Slide atau film bingkai terbuat dari film positif yang kemudian diberi bingkai yang terbuat dari karton atau plastik. Lalu yang terakhir yaitu media film strip. Film strip atau film rangkaian atau film gelang adalah media visual proyeksi diam yang pada dasarnya hampir sama dengan media slide. Hanya saja, film strip ini terdiri atas beberapa film yang merupakan satu kesatuan. Merupakan gelang di mana antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya bersatu. Jumlah frame semua atau gambar dari sebuah film strip adalah berjumlah 50 buah. Ada juga yang 75 buah. Dengan panjang 100 sampai 130 mm. Berikutnya ada media audio. Yang pertama, media radio yang merupakan media audio yang penyampaian pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Pemberi pesan atau penyiar secara langsung dapat mengkomunikasikan pesan atau informasi melalui suatu alat atau mikrofon yang kemudian diolah dan dipancarkan ke segenap penjuru melalui gelombang elektromagnetik. Nah, penerima pesan atau pendengar menerima pesan atau informasi tersebut dari pesawat radio, di rumah-rumah, atau para siswa mendengarkannya di kelas-kelas. Lalu yang kedua yaitu media alat perekam pita magnetik.
Alat perekam pita magnetik atau kaset tape recorder adalah media yang menyajikan pesan melalui proses perekaman kaset audio, tidak seperti radio menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai alat pemancarnya. Lalu ada kelompok berikutnya yaitu media audiovisual yang merupakan media yang menyampaikan pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan indera penglihatan. Akan tetapi, gambar yang dihasilkannya adalah gambar diam atau sedikit memiliki unsur gerak. Yang pertama bagiannya yaitu film atau motion picture. Film disebut juga gambar hidup atau motion picture, yaitu serangkaian gambar diam, still picture, yang meluncur secara cepat dan diproyeksikan sehingga menimbulkan kesan hidup dan bergerak. Film merupakan media yang menyajikan pesan audiovisual dan gerak. Ada beberapa jenis di film, diantaranya film bisu, film bersuara, film gelang, yang ujungnya saling bersambungan dan proyeksinya tak memerlukan penggelapan ruangan. Lalu multimedia dibagi menjadi dua. Yang pertama media objek, yaitu media 3 dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui ciri fisiknya sendiri, seperti ukurannya, bentuknya, beratnya, susunan, warna, fungsi, dan sebagainya. Media objek ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu media objek sebenarnya dan media objek pengganti. Lalu, pembagian yang kedua yaitu media interaktif. Karakteristik terpenting kelompok media ini adalah bahwa siswa tidak hanya memperhatikan media atau objeknya saja, melainkan juga dituntut untuk berinteraksi selama mengikuti pembelajaran. Sedikitnya ada 3 macam interaksi. Yang pertama, menunjukkan siswa berinteraksi dengan sebuah program. Bentuk interaksi yang kedua, siswa berinteraksi dengan mesin. Dan terakhir, interaksi antara siswa secara teratur tapi tidak terprogram. Lalu yang terakhir ada media televisi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, media televisi terbuka atau media audiovisual yang gerak penyampaian pesannya melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari satu stasiun. Kemudian pesan tadi diterima oleh pemirsa melalui pesan televisi. Lalu yang kedua ada media televisi siaran terbatas atau CCTV. Adalah media audiovisual gerak yang penyampaiannya didistribusikan melalui kabel atau bukan TV kabel. Lalu yang terakhir, yang ketiga, media video kaset recorder atau VCR. Berbeda dengan media film, media VCR perekamannya dilakukan dengan menggunakan kaset video dan penayangannya melalui pesawat televisi. Sedangkan media film, perekaman gambarnya menggunakan film yang positif dan gambarnya diproyeksikan melalui proyeksi ke layar. Secara umum, kelebihan media VCR sama dengan kelebihan yang dimiliki oleh media televisi terbuka.